Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda kelas 1 semua. Apa kabarnya? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Nah, sekarang pada hari Rabu ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik. Silahkan Ananda semua buka buku tematik 1C-nya. Kita lanjutkan pada halaman 37. Nah, sekarang silakan ambil buku tematik 1C-nya, buka halaman 37. Namun sebelum pembelajaran dimulai, maka ada baiknya kalian berdoa terlebih dahulu di rumah masing-masing. Nah, jika kalian semua sudah siap berdoa, artinya kalian semua sudah siap untuk memulai pembelajaran bersama Ustazah Dedek pada pagi hari ini. Sekarang silakan buka bukunya halaman 37. Di sini kita akan belajar mengeja dan membaca. Nah, sekarang kita mulai bersama. Lakukan ini bersama-sama. Deli deli, puupu ala tambah eng pulang. Cese kooko ala sekolah. Apa ada pada. SIC A tambah eng siang. HAHRIRI hari. Deli pulang sekolah pada siang hari. SASA MP apa tambah I sampai. DID RURU M amah di rumah. DED LILI deli. MME LALA kuuku akan melakukan. KEK GIGI ATATan kegiatan. CSC PEP RTIT seperti. BIB ASASA biasa. Deli melakukan kegiatan seperti biasa. Selanjutnya MAMA akan makan. SIC A tambah eng siang. MME MB aba CACA membaca. BUU kuuku buku makan siang membaca buku. DADA tambah N dan BEB RIRI STIT RARA HAHAT beristirahat. ADADA LALAH adalah. COCO NT otoh contoh. KEK GIGI ATATan kegiatan. DED LILI dan beristirahat adalah contoh kegiatan Deli. Selanjutnya Deli INGI tambah N ingin. BEBR MAMA tambah in bermain. KEK RURU maamah ke rumah. N ini N ana Nina. Deli ingin bermain ke rumah Nina. Deli MME MIMI NTATA meminta izin ke apa DADA kepada ibu. Deli meminta izin kepada ibu. Ana umun namun ibu tiiti ada tambah tidak. MME engi ezizi NKAK tambah N mengizinkan. Di LULU A tambah R luar di luar. Maama tata HAHRIRI matahari. Ber SIC N ana tambah R bersinar. TET RIRI tambah K terik. Di luar matahari bersinar terik. Ibu MME nya RARA NK akan menyarankan supaya Deli beristirahat di rumah. Deli mematuhi saran ibu. Nah, itu tadi kita belajar membaca dan mengeja. Nah, Ustazah harap selain belajar di sini bersama Ustazah, kalian juga belajar di rumah bersama orang tua kalian atau siapa. Belajar membaca lebih banyak lagi supaya membacanya lebih lancar lagi karena di sini waktu kita terbatas. Nah, selanjutnya silakan buka buku Ananda halaman 39.
Nah, di sini kita diminta untuk mengenal lambang bilangan dan nama bilangannya. Nah, di sini ada bilangan berapa saja, Ananda? Iya, benar sekali. Di sini ada bilangan 11 sampai 20. Nah, karena kita sudah lewat angka dan bilangannya, karena kita sudah memasuki angka 1 sampai 70 benar sekali. Jadi ini kita lewatin dulu. Nah, untuk yang di bawahnya coba tuliskan lambang dan nama bilangan untuk hal-hal berikut. Yang pertama, banyak siswa perempuan di kelasmu. Nah, ini untuk angkanya dan ini untuk nama bilangannya, seperti ini tulisan atau ejaannya. Nah, selanjutnya yang kedua, banyak siswa laki-laki di kelasmu. Banyak siswa perempuan di kelas kita ada 5. Maka tulis di sini angka 5. Nah, di sini tulislah nama bilangannya. Lili, Ma, 5. Oke, selanjutnya banyak siswa laki-laki di kelasmu ada 13. Tulis di sini angka 13. Lalu di sini nama 13-nya atau ejaannya. TIGA 3 BEB LALA tambah S. Nah, 13 benar sekali. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita lanjut ke halaman 43. Nah, silakan perhatikan dan disimak. Ustazah akan bacakan untuk kalian. Kalian telah mengenal kata-kata yang berkaitan dengan kegiatan pada siang hari. Kamu dapat membuat kalimat dari kata-kata itu. Sekarang perhatikan contohnya. Di sini kalimatnya ada pulang sekolah. Nah, kata-katanya di sini ada aku pulang sekolah pada siang hari. Nah, untuk contoh selanjutnya di sini ada kalimatnya membaca buku. Nah, kata-katanya ada aku suka membaca buku pada siang hari. Nah, selanjutnya di sini kita diminta untuk membuat kalimat seperti Lani dan Tony di atas tadi. Nah, buatlah kalimat menggunakan kata-kata berikut dan amatilah gambarnya untuk bisa membantumu. Oke, mari kita buat bersama. Silakan jika Ustazah mencatat, silakan kalian juga mencatat dan salinlah di buku tematik masing-masing. Nah, di sini kalimatnya ada tentang menonton televisi, maka kita akan membuat kata-kata tentang menonton televisi. Benar sekali. Kita buat di sini aku sedang tambah N. Aku sedang menonton di SICA tambah eng siang HAHRIRI. Jadi di sini kata-katanya adalah aku sedang menonton di siang hari. Oke, mengerti sampai di sini? Bagus. Sekarang kita lanjutkan ke kalimat makan siang. Oke, sekarang kita buat lagi kalimat untuk makan siangnya. Apa kalimatnya? Nah, simak sekarang. Aku sedang makan siang. Nah, dah. Jadi di sini kalimatnya adalah aku sedang makan siang. Ustazah harap kalian bisa nanti ya jika Ustazah minta untuk membuat sebuah kata-kata dari sebuah kalimat. Nah, ini cara dan contohnya. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 46 lagi. Nah, di sini kita diminta untuk berhitung. Oke, sekarang simak dan perhatikan penjelasan dari Ustazah. Nina mempunyai 15 buku cerita. Nina menumpuk 10 buku menjadi satu tumpukan. Nah, ingat ya, satu tumpukan buku ini berisi 10 buku. Coba perhatikan gambar berikut. Setiap 10 buku ditumpuk menjadi satu tumpukan. Apakah benar Ustazah satu tumpukan buku ini isinya 10 buku? Nah, mari kita buktikan dengan kita hitung bersama-sama. Oke, mulai. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi benar ya Ananda, satu tumpukan buku ini berisi 10 buku. Nah, yang tidak ditumpuk kita hitung juga ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi total keseluruhan buku ada 15 buku. Jadi kita buat di sini. Satu tumpukan sama dengan 10 buku. Nah, sekarang Ustazah akan menjelaskan. Angka 10 ini itu sama dengan artinya 1 puluhan. Oke, ingat ya. 10 sama dengan 1 puluhan. Kalau misalkan 20 sama dengan 2 puluhan. Kalau 30 sama dengan 3 puluhan. 40 sama dengan 4 puluhan. 50 sama dengan 5 puluhan. 60 sama dengan 6 puluhan, 70 sama dengan 7 puluhan, 80 sama dengan 8 puluhan, 90 sama dengan 9 puluhan. Oke, sampai situ Ananda paham? Nah, sekarang kita lanjutkan. 5 buku sama dengan 5 satuan. Karena 5 di sini satuan ya, bukan puluhan. Kalau 10 tadi itu puluhan, kalau 20 juga merupakan puluhan. Nah, misalkan di sini Ustazah buat 8 buku. Jadi di sini berapa? Iya, benar sekali 8 satuan. Kalau Ustazah buat di sini 2 buku, jadi di sini 2 satuan. Nah, sekarang tadi totalnya ada 15. Nah, kita diminta untuk memisahkan antara puluhan dan satuannya. 15 di sini berapa puluhannya 1. Jadi kita tulis 1 puluhan dan 5 satuan. Jadi 10 ditambah 5 sama dengan 15. Ustazah buat contoh lain. Misalkan 27. Nah, di sini berapa puluhannya? Puluhannya adalah 2. Ini puluhannya ya. Ini puluhan. Jadi kita buat di sini 2 puluhan ditambah satuannya ada angka berapa di sini? Iya, benar sekali ada angka 7. Jadi kita buat di sini 7 satuan. Oke, ini contoh lainnya ya. 27 terdiri dari 2 puluhan ditambah 7 satuan. Nah, sekarang Ustazah mau contoh lain lagi. Misalkan 51. Ini gimana Ustazah? Nah, ini gini caranya. Ini angka puluhannya adalah angka 5. Kita tulis di sini 5 puluhan. Ditambah berapa lagi Ustazah? Ya jelas 1 karena satuannya di sini ada angka 1. Tulislah di sini 1 satuan. Nah, sampai sini paham menentukan yang mana puluhan yang mana satuan? Oke, baik sekali. Nah, sekarang di sini ada contoh lain lagi, 14. Yang mana puluhannya, yang mana satuannya? Di sini ada 1, berarti 10. Ya, di sini 10. Untuk puluhannya di sini 10 karena di sini 1. Nah, untuk angka satuannya ada 4. Kalau misalkan di sini 2, jadi 24. Berapa Ustazah angka puluhannya? Pasti 20 ya, karena dia 24, di depannya 2, lihat di depannya. Kalau untuk puluhannya lihat di depannya, untuk satuannya lihat di belakangnya. Jadi 10 ditambah 4, 14 sama dengan 1 puluhan dan 4 satuan. Sekarang kita diminta untuk melengkapi kotak dengan bilangan yang tepat. 16. Jadi 16 ini berapa Ananda? Nah, di sini karena angka puluhannya adalah 1, jadi di sini 10 ditambah angka satuannya berapa? Iya, pintar sekali. Angka satuannya 6. Jadi tulis di sini angka 6. Nah, jadi di sini kita tulis angka 16 kembali. 16 sama dengan 1 puluhan ditambah berapa satuannya? Iya, benar sekali 6 satuan. Nah, itu tadi contoh untuk menentukan puluhan dan satuan. Nah, sekarang kita sama-sama mengerjakan halaman 48.
Di sini kita diminta untuk melengkapi dengan bilangan yang tepat sesuai gambar. Nah, kita diminta untuk berhitung dulu, baru kita lengkapin ini. Kita hitung berapa banyak buah apel yang ini. Oke, mari hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau 10 tadi Ustazah bilang berarti berapa puluhan? Satu, benar sekali, berarti di sini 1 puluhan ditambah kita hitung berapa di sini banyak satuannya 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita tulis di sini 5 untuk satuannya. Nah, berarti ini berapa? Jelas 10 isi di sini 10 karena 1 puluhan ditambah 5 satuan. Hitung pakai tangan Ananda. 10 ditambah 5 berapa? Oke, 10. Setelah 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi 10 ditambah 5 sama dengan 15. Tulislah angka di sini 15. Nah, sekarang untuk yang B-nya juga kita hitung berapa banyak puluhannya dan berapa banyak satuannya. Mari kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau 10 tadi Ustazah bilang berarti berapa puluhan? Iya, benar sekali 1 puluhan. Maka kita tulis di sini angka 1. Selanjutnya kita hitung berapa banyak satuannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini kita isi dengan angka 6. Benar sekali. Jadi 1 puluhan ditambah 6 satuan. 1 puluhan itu setara dengan 10. Maka kita tulis di sini angka 10. Dan di sini angka 6 karena satuannya 6. Jadi sekarang 10 ditambah 6 berapa? Ayo kita hitung bersama pakai jari kalian. Setelah 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi 10 ditambah 6 adalah 16. Maka kita tulis angka 16 di sini. Nah, oke, baiklah. Segitu saja untuk materi hari ini. Nah, tapi Ustazah sekarang akan menjelaskan untuk tugas kalian. Tugasnya hari ini adalah materi SPDP, yaitu membuat, ada di halaman 59. Namun bukan ini yang akan kalian buat, tapi materinya sama. Materinya adalah membuat kolase. Nah, oke, Ustazah akan jelaskan. Yang pertama, bahan yang digunakan adalah kertas dan pensil untuk menggambar. Dan yang kedua, gunting. Selanjutnya ada lem kertas. Dan yang terakhir ada kertas origami berwarna merah dan hijau. Nah, di sini Ustazah akan tentukan apa gambar yang kalian buat. Kalian harus membuat gambar sebuah apel. Nah, apel ini terdiri dari 2 warna, yaitu untuk bagian bawahnya berwarna merah dan untuk daunnya atau tangkainya itu berwarna hijau. Nah, apa sih Ustazah langkah-langkah untuk membuat kolase ini? Oke, baik, sekarang Ustazah akan menjelaskan langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, silahkan Ananda gambarlah apel dengan rapi. Nah, langkah yang kedua, Ananda harus memotong kecil-kecil kertas origami yang berwarna merah dan hijau tadi menggunakan gunting. Langkah yang keempat, ambil gambar tadi lalu berikan lem dan rata ya. Gambar apel tadi Ananda kasih lem dan ratakan. Nah, langkah selanjutnya lalu tempellah satu persatu kertas origami yang telah Ananda gunting tadi berdasarkan warnanya. Ingat, warna apel yang di bawah berwarna merah dan yang di atas untuk tangkainya atau bunganya itu berwarna hijau. Tempellah dengan rapi dan langkah yang terakhir tunggulah hingga kering. Nah, itu tadi tugas Ananda. Jadi tugas Ananda hari ini adalah
tentang prakarya SPDP membuat kolase gambar buah apel dari kertas origami yang berwarna hijau dan merah. Silakan nanti hasilnya fotokan kepada ustazah. Jangan lupa dokumentasikan pada saat Ananda mengerjakannya ya. Pada saat Ananda membuatnya, silakan Ananda foto bukti bahwa Ananda membuat itu sendiri, lalu kirim kepada ustazah dan kirimkan foto hasilnya kepada ustazah, kirim ke WA ustazah. Dan jangan lupa juga dibuat namanya ya, buat nama Ananda di kertas yang Ananda gambar. Nah, nanti juga ustazah akan kirimkan video tutorial dari YouTube membuat kolasenya di dalam grup. Silahkan Ananda tonton videonya tersebut kalau misalkan penjelasan dari ustazah tadi belum jelas menurut Ananda. Nah, itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah mau mengingatkan untuk catatan angkanya. Kemarin kita sudah mencatat di buku catatan kalian 1 sampai 70 ya. Nanti sewaktu-waktu ustazah akan meminta catatan tersebut. Jadi ustazah harap lengkapilah catatan angkanya yang belum melengkapi, karena kita sebentar lagi akan memasuki ujian PTS. Nah, jadi lengkapilah catatannya untuk yang belum. Silakan belajar di rumah. Itu saja dari ustazah. Jika ada salah kata, ustazah mohon maaf. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, maka sebaiknya kita sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah alhamdulillah. Segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.